Halo semuanya, welcome back to Fuse Jakarta Online. Oke, gimana? Udah kangen belum sama kita? Nah, seminggu ini gimana kabarnya nih kalian? Baik-baik aja? Lagi happy-happy banget? Atau justru lagi kayak, aduh bosan banget nih di rumah? Tenang aja, ingat apapun kondisi kita saat ini, semua itu ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oke, terus mungkin ada teman-teman yang baru ya, mungkin baru pertama kali lihat Fuse Online Jakarta ini, entah mungkin kalian dikasih teman atau saudara. Mungkin saya kenalin dikit ya, apa sih Fuse itu? Fuse sendiri itu adalah community Christ Center. Jadi kita pusatnya cuma satu, kepada Tuhan Yesus kita. Dan siapa aja yang boleh join Fuse? Actually we welcome everyone, but we focusing on young family dan juga profesional muda-muda. Dan misalnya kenapa seperti itu? Karena kita mau equip dan kita juga mau support nih satu sama lain. Tujuan kita cuma satu, supaya kita bisa menjadi terang dan garam di marketplace kita masing-masing. Oke, so please welcome and join us dalam Fuse Jakarta Online. Nah, ada dua hal yang biasanya kita lakukan di dalam Fuse ini. Yang pertama adalah kita mau mendoakan teman-teman semua. Karena as a family, of course we care about you. Oke, jadi apapun yang kalian lagi hadapin sekarang, mungkin ada persoalan ataupun sekedar ada permintaan atau request, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Jadi kalian bisa type semua apapun yang kalian mau untuk kita doakan. Kita akan lihat satu-satu dan kita janji sama kalian, kita nggak akan skip satu orang pun untuk kita doakan. Oke, yang kedua adalah memberi. Jadi kita juga open untuk offering. Misalnya kalian terbeban untuk memberikan offering di ladang kami, we more than welcome. Dan tentunya pasti kita mengadap beberapa PAUD dan juga ada kegiatan sosialnya. Oke, nah udah ready belum nih semuanya? Ingat, jangan mentang-mentang online terus nggak gosok gigi, nggak mandi, langsung di depan laptop. Jangan, please treat this like your usual Sunday service. Jadi mandi dulu yuk, prepare dulu yuk, bisa di pause kok. Habis itu, siapin diri kalian secara jasmani dan rohani untuk terima berkat daripada Tuhan. So, sebelum kita mulai, let's pray. Makasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk satu kali. Terima kasih kalau kami masih bisa berpas, kalau kami masih bisa duduk, punya segala fasilitas ini untuk mendengarkan online service ini. Kami percaya ya Tuhan, mungkin banyak distraction di luar sana yang mau mengganggu pikiran kami, yang mau mengganggu kedamaian kami Tuhan. Kami untuk datang kepada dan yang terutama yaitu Yesus Kristus sendiri ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan datang mendekat di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti online service ini. Biarlah ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Baik kami yang menonton di rumah, di handphone, di laptop, dan dimanapun juga ya Tuhan, Engkau bisa bekerja Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami ya Tuhan, untuk kami bisa dapat lebih mengerti lagi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so enjoy online service and see you. Fuse family! Yay! It's so good to see you guys again. And today, before we listen to the sharing, let's stand up, let's give our everything, and just keep on giving Him praise. Come on! Woo! Let's clap like this. Come on. Sing with me. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As her eyes begin to open and the blindness meets the light. Come on, Fuse fam. If you have so say, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in light. Have you ever seen the wonder in the air of second life? Have you come out of the waters with the old one left behind? Come on. If you have so say, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way,
and I'm walking in the light. I see the word in grace, I see the word in gospel, I see the word your way, and I'm walking in the light. I'm walking into wonder. You're the wonder in the wild, turning wilderness to wonder. Oh, I say, I see the world in love, I see the world in freedom, I see the Jesus way. You're the wonder in the wild. Fuse family, come on, let's declare this part. Sing with me. I see the world your way, I'm not afraid to follow. I see the world your way, I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Come on. Ooh, I say, I see the world in grace, I see the world in gospel, I see the world your way, and I'm walking in the light. And I'm walking in the wonder. You're the wonder in the wild. Only you can turn the wilderness to wonder. Who I say, I see the world in love, I see the world in freedom, I see the Jesus way. You're the wonder in the wild, turn the wilderness to wonder. One more time. You're the wonder in the wild, turning wilderness to wonder. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For now, we want to give our best worship. We want to pour our heart out to you, Lord. We want to worship you from the deepest of our heart. So let's sing it, people. You unravel me with the melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. Sing it. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
Exodus, the Lord has freed His people out from Egyptians. And even in today, the Lord also frees us all from our bondage. So now we want to surrender our heart. We want to surrender our life just to you, Lord, our Redeemer, our Savior, our Jesus. Thank you for your redemption. Free us all from bondage. We the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Oh, 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 oh. Sing it, people. You split the sea so I could walk right through it. My feet are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Louder. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. I am a child of God. One more time we sing. Say, I am. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Lagu yang tadi kita nyanyikan bukan sekedar lagu yang biasa, but it's a declaration song di mana I'm no longer a slave of fear, but I am a child of God. And I think that is a beautiful and powerful song that we sing. And I want to encourage kalian, waktu kalian lagi nonton, jangan menganggap remeh dengan worship that you guys sing. Because the worship song is originally from the words of God. And without you guys realizing it, waktu kita mulai bernyanyi, kita mendengar apa yang kita nyanyikan, and all those things are the words of God. And I believe the words of God will set you free. The words of God hari ini akan memberikan kita pengharapan for a greater future. And I'm just so blessed with that song. And hari ini I just want to welcome kalian semua to Fuse online service di akhir bulan Oktober. And it's so amazing that God has bringing us from glory to glory dari masa awal pandemic, dari bulan Maret sampai hari ini. I believe kalau kalian masih ada di sini, kalian masih mempunyai pekerjaan, kalian masih bisa makan, kalian masih bisa punya keluarga. There's something that we can be grateful for. And I believe God has been good, walaupun keadaan terkesan tidak baik, but He's always been good. So how are you guys? Are you guys alive and well? I know I am. I'm so excited for the words of God yang akan saya bagikan pada hari ini. Dan kalau kalian mungkin baru pertama kali link in to this YouTube, okay, by accident. And I just want to welcome you guys. Dan bahkan kalau kalian belum mempunyai keluarga support system, I want to encourage to welcome kalian. Welcome home. From our home to your living room.
We just want to welcome you to be a part of this community di Fuse Jakarta. Dan kalian bisa langsung DM ke IG-nya Fuse Jakarta. Dan hopefully kita bisa menjadi kepanjangan tangan. Dan people can experience Christ. And we will experience Christ together as a support system. So sekali lagi jangan pernah khawatir if you think that I'm not perfect. Apakah aku layak? Nobody is perfect in this world. But thank God we have Jesus that is so perfect yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Because of that we can be here to worship Him. Come on. And hari ini secara khususnya, as you guys know, this month kita sudah berbicara mengenai hello, my name is ... And hari ini secara khususnya I'm gonna share to all of you guys dengan sebuah judul, hello, my name is Son. I'm so excited. Are you guys ready to receive the word of God? Can we pray together first? Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you for everything that you have done dalam kehidupan kami semua. Kami ada di sini, kami dapat dilayakkan, kami dapat diterima. Itu semua oleh karena karya kebangkitan dan kematian Kau di kayu salib Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau dedikasikan waktu ini ke depan ini Tuhan, ke dalam tangan Engkau. Berbicaralah lebih lagi kepada setiap kami semua. We want to listen, speak to us personally. Biar firman Tuhan, biar sharing ini dapat menguatkan kami. Dan yang paling penting dapat memberikan kami pengertian bahwa identitas kami adalah we are the son of the living God. Thank you Jesus for everything. Thank you for all the things that you have done. Thank you for your favor, mercy and grace. Persiapkan kami semua. In Jesus' mighty name, everyone says, amen, amen, amen. And I want to start with this story about my life. Sekitar 17 sampai 20 tahun yang lalu, kesana udah tua ya. Waktu zaman saya masih kuliah dan masih high school, I remember di mana I love playing sports. Saya suka berolahraga. Dan olahraga favorit saya sampai detik ini adalah basketball, playing basketball. And I remember waktu itu saya sempat mendapatkan kesempatan saya kuliah dan bersekolah di luar negeri waktu itu. Tempatnya waktu itu sempat di Amerika. And I was so blessed to be there. And saya suka dengan basketball. And I remember setiap hari saya bermain basket. Every day. Dan saya managed to join the team. Lumayan juga ya. Being an Asian bisa masuk ke tim inti sekolah di varsity. And I was pretty okay pada saat itu. Emang enggak segini gede, lebih pendek, lebih kurus. And I can jump and touch the rims. Cuma sekarang mungkin gravitasi lebih pull me down even more than the past. Seperti itu. But I want to share something. Di mana kehidupan saya pada saat itu, setiap hari saya berolahraga. Dari pagi saya bangun pagi. Dan after that we went to the gym, kita angkat beban. Dan bukan cuma sekedar itu juga, kita setiap hari berlatih terus. For a game. And saya remember, pada saat itu kita merasa bahwa kita sudah jago, kita sudah bisa, kita sudah kompak. And the moment pertandingan itu mulai, apa yang biasa kita suka lakukan sebelum bertanding? Kita suka melakukan warm up. Dan I remember pada saat itu, setiap orang lagi pada nge-shoot. Orang-orang lagi pada lay up. Dan I was an Asian. I can't dunk, saya gak bisa lompat dan ngedang. Dan tiba-tiba waktu itu saya remember everything. And tim saya waktu itu gak begitu tinggi-tinggi juga. And kita sudah berlatih, we know everything. But the moment waktu kita mulai masuk ke dalam pertandingan, before pertandingan itu, waktu kita pemanasan, kita mulai lihat tim lawan kita. And the moment kita lihat tim lawan kita, they were so huge. Mereka gede-gede ototnya, gak jelas ototnya six pack everywhere. Dan mereka latihannya tuh lagi lompat ngedang semua. Tiba-tiba waktu kita mulai melihat ke sebelah lawan kita, suddenly mentalitas kita mulai down. Dan akhirnya kita dikalahkan di dalam pikiran kita, bahkan sebelum kita bertanding. And you know what happened next then? Kalau kita sudah dikalahkan di pikiran kita, waktu kita bertanding, kebanyakan kita kalah. Makanya we all understand pertandingan yang sebenarnya is never been about the pertandingan, but actually before the pertandingan have we win our mindset, have we win our spiritual part to be ready for the war. And that's what happened to me. Akhirnya kita dikalahkan. But I want to share to all of you guys regarding about this story. Kebanyakan daripada kita, mungkin kita sudah Kristen lama.
Tapi kalau kita tidak pernah memiliki perubahan paradigma mentalitas yang benar. Saudara boleh 10 tahun, saudara udah kenal Kristus. 15 tahun, 20 tahun. But if you never have encounter personally dengan Yesus, kita merasa kita tidak pernah punya apa-apa. Dan waktu kita mengalami beberapa pertandingan dalam kehidupan kita, we will lose because we never understand secara perubahan di paradigma. Dan saya mau bagikan kepada kalian semua pada hari ini. Kita akan baca nanti di kitab Keluaran. But I want to share konteks secara latar belakang. The importance of having the right mindset. Latar belakang dari kitab Keluaran. Ini catatan utama mengenai kitab ini ialah tentang penebusan. Yaitu pembebasan dari perbudakan. Dan bahkan kitab Keluaran memberikan banyak perjanjian. Bahkan memberikan cerita tentang Musa membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir. Dan kita tahu cerita ini. Bahkan di cerita ini waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 3 fase yang kita bisa melihat, saudara. Yang pertama adalah fase bangsa Israel berada di Mesir. And I'm gonna illustrate to you guys. Bangsa Israel ada di Mesir, inilah tempatnya. Dan after that, bangsa Israel ada di padang gurun, titiknya ada di tengah sini. Dan berikutnya bangsa Israel ada di tanah perjanjian, ada di sini. And we all know the story. Di mana bangsa Israel, mereka hidup di dalam perbudakan. Kehidupan mereka setiap harinya bekerja. Bahkan mereka tidak punya masa depan. Because they just a slave. But something happened. Di mana Tuhan berbicara kepada perantaranya yang namanya Musa. Di Keluaran 6 ayat 6 sampai 8. And the Bible says like this. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. I am God. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. And not just that. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. They were living under slavery. But God is setting Musa untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. And what happened? Bangsa Israel benar-benar keluar. Tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir is not the end destination, bukan di padang gurun. No. The end destination is supposed to be di tanah perjanjian, penuh susu dan madu, penuh dengan janji Tuhan. This is the final destination. Tapi bangsa Israel tidak keluar dan langsung masuk ke tanah perjanjian. But they went through the desert. And something interesting happened in the desert. Yang kita akan belajar. Di mana kita bisa melihat mereka keluar. Yang semestinya perjalanannya itu sangat singkat untuk menuju ke tanah perjanjian. Tapi akhirnya mereka berputar selama 40 tahun lamanya. Dan kita bisa melihat, singkat cerita, the whole bangsa Israel akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah perjanjian. And saya mau highlight tempat di padang gurun. Karena ini menjadi sebuah critical moment dari bangsa Israel. As you guys know, they were set free. Mereka dibebaskan keluar. So sebagai orang yang dibebaskan, sebagai budak yang dibebaskan, we supposed to be very happy. And excited kayak yes, kita sudah bebas dari segala perbudakan. Tetapi mereka membuat sebuah statement yang sangat menarik sekali. Yang kita akan baca bersama-sama di Keluaran 14 ayat 12. But before that, kalau kalian saudara perhatikan, Tuhan menjaga bangsa Israel loh. Mereka keluar. Kalau saudara tahu udara di padang gurun itu sangat ekstrim. Pagi hari lagi terik mungkin itu bisa panas sekali. But when it comes to night time it's gonna be so cold. The weather change drastically. Dan yang lebih kerennya lagi Tuhan memimpin bangsa Israel keluar. Memberikan makanan. Dia orang gak perlu khawatir. Ada mana yang diberikan setiap hari. Can you guys imagine? Mereka bertemu dan mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami mana setiap hari. Bahkan baju mereka, alas kaki mereka tidak pernah rusak on the extreme weather.
Because God's protection was always there. And kalau kita ada di posisi mereka, saya percaya kita tidak akan pernah komplain. Because God is leading us, life is all good, mana di mana-mana. Kita gak perlu khawatir dengan apa yang kita pakai. Karena Tuhan memberikan itu semua. Tapi nyatanya bangsa Israel bersungut-sungut. Ini ada satu hal yang sangat menarik. Bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan di Keluaran 14 ayat 12 dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. It's an ironic statement yang bangsa Israel katakan. Karena secara fisik mereka sudah dimerdekakan. Tapi yang ironisnya, secara mentalitas mereka tidak pernah dimerdekakan. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. I want to emphasize this. Bahwa kekristenan bukan tentang perubahan status agama. Tetapi perubahan paradigma dan mentalitas. Banyak daripada kita secara status di KTP kita berubah. But our mentality, the way we worship God is still the same like bangsa Israel yang ada di Mesir. The place can be different. So mata-mata mereka bebas berubah, but they're still using the old paradigm in a new place. Sehingga membuat mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mereka bilang, lebih enak saya ada di sana. Maka saya mau katakan sekali lagi, kekristenan bukan tentang perubahan status agama, tapi perubahan paradigma dan mentalitas. Kalau saudara perhatikan gambaran bangsa Israel keluar dari Mesir, itu memberikan sebuah gambaran tentang ilustrasi keselamatan sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. We were once di dalam perbudakan. Perbudakan apa, Jay? Perbudakan dosa. Perbudakan apa? Perbudakan tidak mempunyai masa depan. That's where we were. But something happened di mana terjadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Just the same with Jesus brought us from hell to life. Dan ujung daripada kehidupan kita sebagai orang percaya adalah masuk ke tanah perjanjian. Tapi be careful saudara. Kalau kalian perhatikan, kita bisa saja bilang, Tuhan saya terima Engkau sebagai juru selamat. Secara tidak langsung kita pindah tempatnya dari tempat mental perbudakan di Mesir. Kita pindah ke padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Tapi hati-hati kalau kita tidak pernah berubah dari paradigma kita. Di tempat yang baru, kita masih memakai pemikiran yang lama. Sehingga the way we worship God is still using the old paradigm. Hati-hati akan hal ini saudara. Karena saya percaya saudara tidak mau hanya sekedar sampai di padang gurun. Sama seperti kita. Kita tidak mau hanya sampai ya sekedar selamat. Tapi kita mau mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mau mengalami susu dan madu sama seperti di tanah perjanjian. Bahkan Kristus memerintah di dalam kehidupan kita. That's our end goal. But how many of us hari-hari ini kita sering komplain? Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya. Sama seperti bangsa Israel. Mana, alas kaki, baju, semua sudah diberikan sama Tuhan. Bahkan tiang api menuntun mereka. Sama seperti kehidupan kita semua. But we keep complaining. Tanpa disadari. Tempatnya berbeda. Paradigmanya, pemikirannya masih sama. Dan saya mau bagikan kepada kalian semua. Ada dua mentalitas yang kita bisa melihat dari sini. The spirit of slavery and the spirit of sonship. Dan kalau saudara perhatikan, saya akan membawakan terlebih dahulu the heart of a slave. Hati-hati. Karena kalau kita mempunyai paradigma yang salah tentang who we are, akhirnya the way we think, the way we talk, the way we move akan merefleksikan dengan apa yang kita pikirkan dari awal. Be careful with that. Kelihatannya simple. Kelihatannya good, tempatnya sudah pindah. Oh, status agama saya udah percaya Tuhan Yesus.
Saya udah ngomong kok di gereja, angkat tangan, ya saya percaya. But that's not it. It doesn't guarantee at all. Tapi saya mau bagikan ciri-ciri daripada heart of a slave. Yang pertama, seorang budak will seize their God as a master. Mereka melihat Tuhan seperti majikan, seperti bos. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara ketemu bos saudara, pasti saudara sering kali, aduh, saudara bisa curcol gak sih sama bos? Saudara bisa kasih tahu gak sih kelemahan saudara? Saya rasa saudara, aduh kalau gue kasih tahu ke atasan saya, nanti atasan saya akan melihat saya menjadi orang yang lemah terkesan. Sehingga akhirnya saya di PHK. That's the mentality seorang majikan atau seorang budak. And be careful, tanpa disadari kalau kita masih menggunakan mindset bangsa Israel di Mesir, the way we see our God, just like the way we see a master. Dan bukan cuma sekedar itu, ciri-ciri berikutnya, strive for praise, acceptance, and approval of a man. Kita butuh namanya pengakuan, bukan dari Tuhan, tapi kita butuh pengakuan dari sesama. Karena kita udah low self-esteem, because we're slave. What can a slave do? So we need all those acceptance from others. Dan seorang budak, hidup mereka selalu di-drive, bukan cuma sekedar dengan love, tapi love of law. Fear driven. Seorang budak saya percaya nggak bebas di rumah. Dia hidup dengan ketakutan. Aduh, kalau saya mulai melangkah seperti ini, what's gonna happen? Aduh, kalau saya mulai berkata-kata seperti ini, what's gonna happen? Hidup mereka tidak pernah ada kepastian, because they're just a slave. Slave tidak pernah punya masa depan. Kenapa? Kerjaan mereka setiap hari, pagi, siang, kerja tidur. Besok ngapain? Kerja tidur. That's it. That's what a mentality of a slave is. Dan bahkan ciri-ciri berikutnya, God's presence itu conditional. And distant depends on our holiness. Hadirat Tuhan itu bergantung dengan kekudusan kita. Karena mereka mengerti, orang-orang yang punya mentalitas budak, they understand that worth has to be earned. Sesuatu yang berharga harus kita raih. Dan mental mereka juga apa? Kerja. Dan yang lebih parahnya lagi, mental seorang budak, kalau saudara perhatikan, no inheritance. Mereka tidak akan pernah mewarisi, because they're just a slave. Saudara pernah lihat gak sih, seorang budak tiba-tiba diberikan warisan daripada majikannya? Saya gak pernah lihat itu terjadi, kecuali mereka nyeleweng probably. But I don't think it will ever happen, because their status is just a slave. Mereka tidak akan pernah menikmati karya salib Kristus. Mereka tidak akan pernah menikmati janji Kristus. Karena mereka seorang budak. It sounds simple. Tapi hati-hati saudara. Kalau kita masih memiliki mentalitas seperti itu, the way we worship God akan seperti itu. The way we see our God seperti itu. Makanya kita harus apa? Yuk kejar lebih lagi. Dan seberapa sering waktu kalian mau belajar untuk lebih kudus lagi, memakai kekuatan sendiri, kita tidak akan pernah sampai ke kudusan. Because human nature, kita semua orang berdosa. Dan kita tidak akan pernah punya masa depan. Kenapa? Karena seringkali mental seorang budak, situasi yang mendikte, bahkan atau mendefinisikan iman mereka, dan akhirnya itu menjadi sebuah identitas dalam kehidupan mereka. That I'm just a slave. What can I do? What can I do? Karena fokusnya selalu kepada what can I do? Me, myself, and I. Dan ciri-ciri berikutnya, dan ini menjadi harapan dan doa saya, biar kita semua mempunyai the spirit of a son. Yang pertama, heart of a son sees God as a loving father. Dan itu berbeda sekali saudara. Kalau saudara perhatikan, kayak saya sudah mempunyai 2 anak. Waktu anak saya datang ke saya, anak saya bisa kayak, "Hi dad, I have a problem." Saya bisa curcol kepada papa saya. Can you imagine budak curcol kayak gitu? I don't think, it just tetot banget, gak bakal masuk. But as a son, I can just go to my dad, cerita apa adanya,
And makanya saya menjadi orang yang paling berbahagia hari-hari ini. Kenapa? Only Jesus yang kita dapat panggil, ya Abba, ya Bapa. There's no other religion that we can call our God Father. And because of that, we can be close to Him. Because of that, kita bisa cerita apa adanya. And because of that juga, kita bisa rest. Dan mengalami kedamaian di dalam Kristus. Totally accepted in God's love. And accepted by grace. Dan lebih menarik lagi, sense of God's presence is very intimate. Berbeda dengan budak. Budak itu hadirat Tuhan tuh bergantung kepada kekudusan kita. Semata-mata seperti itu. Tapi waktu kita melihat diri kita sebagai anaknya. And when we go close to our dad, we feel intimate. We feel close. We feel secure. We feel peace. Because He's our Father. Dan bukan cuma sekedar itu saja. Kita dimotivasi dengan deep gratitude for being unconditionally loved by God. Can you guys say amen to that? Kita diterima bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus terlebih dahulu mengirim anak yang tunggal nama Yesus buat kita semua. Barang siapa percaya di dalam Dia, kita akan memperoleh semua janjinya. Dan bahkan status kita berubah bahwa kita adalah anaknya. Bahkan self-image kita pasti akan positif. Dan kita bisa merasa aman karena kita punya value bukan didefinisikan apa kata dunia. But our value is divine by what God said in the Bible. Love covers juga. Kasih Tuhan meliputi segalanya. Dan yang lebih kerennya lagi menurut saya, kita dapat mewarisi kerajaan Kristus. Kita dapat mewarisi itu semua. Because He's just a loving Father. Dan seorang anak selamanya baik gak sih? Enggak selamanya baik. I have 2 kids yang like I mentioned to you guys. Nicole sama JT. Keselin gak kadang-kadang? Ngeselin banget. Kadang-kadang kalau dia lagi nagging banget kayak please God help me. Waktu kecil lucu kayak wah so cute, the kids are so amazing. Tapi waktu udah lama-lama sekarang pinter banget anak saya tuh bisa kayak bisa trick me. Abis itu sering daddy promise. Padahal I never say promise. Tapi tiba-tiba dia bisa kayak begitu. Kayak kecil-kecil udah politik. Saya bilang hebat juga anak saya. But that's what happened. Ini sering kali waktu dia lagi main di mall. Tiba-tiba dia lagi nyentuh barang. Barangnya pecah. Sedangkan di mall dituliskan kalau barang pecah sama dengan kita harus membeli itu barang. Kesel gak? Kesel banget. Stres banget. Apalagi sekarang home learning. They're driving us nuts. Kayak everyday kayak dad gini mom gitu. Habis itu si Nicole bisa kadang telepon saya. Randomly, dad what are you doing? Dan mati saya penting gak sih? I'm working. And then abis itu ditanya lagi. Daddy kerja apa? Kayak musuh. I gotta explain the whole thing. Abis itu dia bisa telepon lagi. Daddy di mana? Daddy di tol. Tol mana? Like you know tolnya di mana. And I was so stressful with my kids. Dia orang tuh bisa lompat sana sini di rumah. It's like crazy. But how bad they are. How naughty they are. They're still my son and daughter. Dia memecahkan barang-barang fragile, all those things. Yang beresin saya juga. Saya yang bayarin semua. Kenapa? Because I love them so much. And lebih menariknya lagi. Setiap malam, they can just come to me. Because they're my son and daughters. They're my children. Dia bisa kayak peluk saya. Okay, Dad, I love you. Dad, I'm struggling. Dad, terutama Nicole udah mulai ABG. There's a boy cute. I was like, oh my gosh. Man, you're still like grade 5, man. Come on. Don't grow up too fast. But that's what happened. Tapi I can feel at peace. Because itu karakter daripada seorang anak. And how bad they are.
yang mewarisi semua harta. Itu adalah mereka semua. Milikilah mentalitas seorang anak. Dan kalian bisa ngebayangin, if I'm not that perfect, dan saya bisa mengasihi mereka seperti itu. What about our living Father in heaven? That is so perfect, gak ada cacat. Tugas kita, kalau kita merasa kita distant, bahkan kita merasa kita punya mentalitas seperti Buddha, don't worry about it. Kalian bisa kembali, just like perumpamaan tentang anak yang hilang. When the kid feels so nasty, merasa bau jijik, tugas kita just come back. Waktu kita berjalan menuju ke rumah, what happened to the father? The father ran dan memeluk itu anak. And that's the benefit menjadi seorang anak. So I want to encourage everyone pada hari ini, get rid of the slave mentality. Karena saudara sudah ditebus secara penuh dengan Kristus. Di kayu salib, He came. Dia dia tuh orang yang sempurna. 100% human, 100% God. He's perfect. He came to this world yang sangat fana penuh dengan dosa. He doesn't care. Dia rela mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga bagi kita semua. Because of that, status kita semua berubah. Dari kita menjadi orang bangsa Israel di Mesir, hidup dengan perbudakan. Kita di set free to go to our final destination, adalah tanah perjanjian. But don't stop di padang gurun. Remind ourselves, we have been set free. Remind ourselves bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah diterima. Bukan karena kuasa kita. We're just an ordinary people, just like Israelites. We're just a slave at that point. But thank God for Moses. Thank God for Jesus. Brought us from slavery, from perbudakan keluar menuju ke sana. But don't stop dengan paradigma kita. We gotta start changing our paradigm. Jangan semata-mata pindah tempat. Mental yang lama tetap kita pakai di tempat yang baru. Sehingga itu akan melimit kita masuk ke tanah perjanjian. Dan bahkan Elias Tan has an amazing quote. Slave, labor for favor and identity. But a son, this is so good. But a son begins from a place of acceptance. Can you guys give a big mighty clap to Jesus? That's what happened. Kalau kita masih mempunyai mentalitas salah, don't worry. I want to say to all of you guys, He's the God of second chances. And ada beberapa hal yang saya bagikan secara cepat that we can do. We repent dan seek for forgiveness to the Lord. Dan berikutnya, understand what the cross has done. Dan bukan cuma sekedar itu, walk like a son, act like a son, think like a son. Dan meditate the words of God, let it be a reflection towards our identity. Dan saya akan menyelesaikan di 2 ayat ini. Di Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, come on, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So good. I just want to say thank you Jesus, thank you Holy Spirit buat semua yang telah diberikan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, but because the work of the cross. Maka Yesus katakan, it is finished, it is done. Because your mentality, dari slavery, it is finished, it is done. Now you are the son of the living God. So be grateful, be joyful of all that. Because of that, you are loved, you are accepted, you are approved, you are forgiven, you are in His mind. You don't have to scared about the future because you are the son. You have been set free. Your future is secured. And now you are my son. Wow, remind yourself. We are the son. Act like one. Think like one. Walk like one. Kalau saudara udah mulai jauh, kembali lihat kepada salib Kristus. We're far lagi, jauh lagi. Lihat salib Kristus.
what the cross has done in your life. And I'm gonna end it here. And I hope this thing will be a blessing to all of you guys. Dan kalau mungkin saudara yang pada hari ini saudara baru pertama kali tune in mungkin. Dan saudara ngerasain kayak I never hear about this name Jesus. Tapi waktu kita mulai worship God. And waktu kita mulai merasa, tadi waktu saya mulai nyanyi, ikut-ikutan dan saya mulai dengar sermon, tiba-tiba there's something moving from the inside. And mungkin saudara berkata kayak I really want to get to know this Jesus. Bahkan saudara berkata, am I late? Am I too late? I want to say, you're not late. He's the God of second chances. If that's you, and you want to surrender yourself to Jesus pada hari ini. Sekali lagi, kita tidak akan pernah merubah masa lampau kita. Tapi saudara dapat merubah masa depan saudara dengan respon saudara hari ini. Respond it well. Jangan keraskan hati kita, open your heart. If that's you, wherever you are, I don't care, wherever you are, that's you. Would you raise your hand? Dan katakan bersama-sama dengan saya, Dear Jesus, I have decided that today I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. Help me. Forgive me. Aku butuh Engkau. I need you. Today I surrender all. I want to follow you. In Jesus' name. Kita beri tepuk tangan semua kepada mereka semua. Congratulations. You are the son of the living God. Dan jangan stop sampai di sana. Please contact us. Kalau kalian belum punya community di mana kalian berada, please DM di Instagram kami di Fuse Jakarta. Wherever you guys are, we want to welcome you guys. And we want to do a follow-up after this. And I want to pray juga last one. Bagi kalian yang mungkin hari-hari ini waktu kalian dengar sharing ini. Tiba-tiba kalian reflect. Ternyata all this while, the way I approach God, itu seperti budak punya mentalitas. Sekali lagi, it's not too late. He's the God of second chances. Tugas kita mengakui dan mulai lihat identitas kita yang penuh di dalam salib Kristus. If that's you, let's pray together. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Thank you for this beautiful morning God. Pada hari ini kami berdoa Tuhan. Forgive us Lord Jesus. Kalau kami masih mempunyai mentalitas seperti budak. Padahal kami tahu Tuhan kuasa kematian dan kebangkitan Engkau itu begitu dahsyat bagi setiap kami semua. Dan kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami telah diakui. Bahkan status kami telah berubah. Pada hari ini kami mau mengangkat tangan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan Yesus. Ucap syukur. Terima dengan iman. Dan berjalan seperti anak. Berkatilah mereka semua Tuhan di mana mereka berada. Bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari segala COVID. Berkati usaha mereka, keluar masuk mereka, keluarga mereka. Kesehatan mereka adalah tangan Engkau. Thank you for everything. We surrender this place, this time into your loving hand. In Jesus' name everyone says, Amen, Amen, Amen. Thank you and God bless you. Fuse family, come on, let's declare this part. Sing with me. I see the world your way. I'm not afraid to follow. I see the world your way. I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Come on. Ooh, I say, I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. Turning wilderness to wonder. One more time. You're the wonder in the wild. Turning wilderness to wonder.
Wow. Gila, keren banget hari ini untuk sermonnya. Gila, gue personally thank you for JJ untuk bisa kasih sharing yang luar biasa untuk hari ini. Ya, kalau gue sendiri personally bener-bener di-remind gitu kayak, oh iya ya ternyata sometimes nih kita merasa kayak, oh kita tahu kalau kita udah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah diselamatkan, tapi mental kita masih ada di Mesir, gitu. Masih ada di zaman perbudakan. Dimana setiap kali kita bertindak, oh takut gitu. Dan kita benar-benar bukan sebagai orang yang free. Oke, dan thank you banget JJ untuk sharingnya dan remindernya. Kalau kita benar-benar udah di save by the blood of Jesus ya. Oke, nah sebelum kita akhiri, gue masih punya 3 pengumuman untuk reminder lagi ya. Yang pertama adalah prayer request. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mau typing semua request teman-teman untuk kita doain, please langsung aja, jangan hesitate, langsung aja kasih di link ini. Doain deh, kita janji pasti kita akan telusuri satu-satu. Dan kita harus percaya loh, benar-benar percaya kalau bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini justru kuasa doa yang paling besar. Mungkin kenapa? Karena nggak kelihatan, tapi powerful banget gitu. Even though kayak gini, mungkin saya nggak kenal kalian gitu, tapi Tuhan Yesus yang kita doakan itu kenal kalian. Dan pasti mau banget untuk menjawab doa-doa teman-teman semua. Oke, dan yang kedua adalah Fuse Satellite. Nah, kan di kita ini kalau minggu memang kita ada online service seperti ini. Nah, misalnya ada teman-teman yang bilang mau dong, kayak di tengah minggu juga pengen punya komunitas yang kayak gini. Ada nggak sih? Apakah Fuse cuma ada di minggu? Jawabannya adalah ada. Dan ada di mana aja? Cek aja link di bawah ini. Cek deh, kita tersebar di Jakarta dan juga di Tangerang. Biar tahu misalnya mana-mana yang paling deket dan segala macam, cek aja ya yang paling deket di mana. Ada PIC-nya, nanti PIC-nya akan kontak kalian juga supaya bisa bergabung. Tentunya kita masih mengikuti protokol dari pemerintah ya. Jadi kita masih berjumpanya di tengah minggu pun by online. Dan yang ketiga offering, mungkin kalau teman-teman yang misalnya, itu tadi kecepatan nih, kelewatan nih, gitu QR-nya. Tenang saja, saya kasih lagi. Udah? Nggak kelewatan dong kali ini. Nah, di-scan. Dan kalau kalian mau menabur, silahkan. Dan kalau kalian mau tahu juga kegiatan kita sehari-hari apa dan segala macam, follow aja ya IG kita di Fuse Jakarta Official. Di YouTube ini juga di-follow, di-subscribe. Jangan lupa Fuse Official, Fuse Jakarta Official. Oke? So I think that's it for today. We're so excited. Oke, dan siap dong untuk menghadapi minggu-minggu depan yang penuh dengan tantangan. Pasti siap karena Tuhan Yesus yang beserta kita semua. Have a nice Sunday and God bless you.